Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi dan perencanaan organisasi dalam manajemen syariah. Di sini saya Saila Husainia sebagai moderator dan pemateri pertama ada Siti Fatona, pemateri kedua ada Dina Ristiani, pemateri ketiga Neng Sela, dan yang keempat saya Saila Husainia. Sekarang memasuki materi pertama akan dijelaskan oleh Siti Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi syariah dalam fungsi perencanaan atau pertimbangan syariah dalam perencanaan. Manajemen syariah membahas soal sistem disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan sangat baik. Sebagai contohnya adalah sistem pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu adalah salah satu sistem yang sangat terbaik pada zamannya. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan kontrol. Dalam Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir. Di sini ada berbagai macam dari implementasi syariah dalam fungsi perencanaan, yaitu bagian yang pertama ada perencanaan bidang sumber daya insani. Permasalahan utama bidang tersebut adalah penetapan standar perekrutan sumber daya insani tersebut. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen sumber daya insani. Kriteria profesional menurut syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur yang pertama adalah kafa'ah atau ahli di bidangnya, yang kedua yaitu amanah, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan yang ketiga yaitu memiliki etos kerja yang tinggi atau himmatul a'mal. Bagian yang kedua yaitu ada perencanaan bidang keuangan. Permasalahan utama pada bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun pengeluaran alokasinya. Maka, tidak pernah direncanakan misalnya peminjaman dana yang mengandung unsur riba atau pemanfaatan dana untuk menyuap pemerintah. Bagian yang ketiga yaitu di sini ada perencanaan bidang operasi atau produksi. Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan. Dalam dunia perbankan, inputnya adalah kehalalan dana yang diperoleh dan proses operasional transaksi simpanan dan pembiayaan ditetapkan dengan menggunakan prinsip syariah. Dan materi yang kedua yaitu ada hambatan dalam perencanaan. Hambatan dalam perencanaan di sini ada 8. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Dan yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. Yang ketujuh, takut gagal. Dan yang terakhir yaitu kurangnya percaya diri. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Dina Ristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ristiani, NPM 183402042 dari Manajemen Syariah Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan. Hambatan adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Cara mengatasi hambatan yang pertama melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Yang kedua, memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana
dan kemungkinan akibat-akibatnya sehingga mereka memahami perlunya perubahan serta mendapat manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga yaitu mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana serta menjadikan rencana baru tersebut diterima. Yang keempat, menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan kepada para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Di sini juga ada jenis-jenis pengertian organisasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, organisasi bisnis. Dalam dunia bisnis, organisasi dipahami sebagai entitas sosial yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi dalam lingkungan eksternal tertentu yang bertujuan pada tujuan kolektif. Organisasi ini terdiri dari pembagian tugas dan penugasan tanggung jawab. 3 jenis utama organisasi bisnis adalah kepemilikan perseorangan, kemitraan, dan koperasi. Contohnya PT, CV, firma, dan lain-lain. Yang kedua ada organisasi sosial. Organisasi sosial dilihat sebagai sekelompok orang yang saling terhubung yang memiliki ide-ide yang sama yang memungkinkan mereka bekerja untuk proyek yang sama. Beberapa contoh organisasi sosial adalah pemerintah, keluarga, komunitas, kelompok agama, universitas, sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga ada organisasi politik. Suatu organisasi politik dipahami sebagai asosiasi atau gerakan politik yang fungsinya untuk mengekspresikan ideologi suatu rakyat dalam hal-hal publik tertentu yang menjadi kepentingan umum. Yang terakhir ada organisasi teknis. Organisasi teknis ini terdiri dari sekelompok orang yang harus memenuhi tugas-tugas tertentu secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa konstruksi, industri, atau bidang jasa lainnya termasuk dalam organisasi ini. Ketika organisasi teknis melakukan proyek baru, sekelompok orang merencanakan dan mengevaluasi kegiatan. Sementara yang lain menunggu tanggapan analisis tersebut untuk memenuhi tugasnya dengan cara yang terencana untuk memastikan kualitas manajemen dan hasil yang sukses. Terima kasih, sekian dari saya. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Neng Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Tazkiyah Tulamdani, NPM 1834020032. Materi selanjutnya yaitu tahapan pengorganisasian. Yang pertama itu tahapan kreativitas, yang kedua tahapan pengarahan, yang ketiga tahapan pendelegasian, yang keempat tahapan koordinasi. Selanjutnya yaitu sumber wewenang. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk menjalankan wewenang. Tanggung jawab yaitu kewajiban yang timbul bila seseorang menerima wewenang. Beberapa sumber kekuasaan yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power, yaitu kekuasaan untuk memberikan imbalan jasa, materi, jabatan, dan lain sebagainya bila tugas dilaksanakan. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk memecat, memberikan sanksi berat bila tidak melaksanakan tugas. Yang ketiga kekuasaan sah, yaitu kekuasaan yang berasal dari kesepakatan internal organisasi untuk memberikan seseorang untuk memimpin dan para anggota harus menerima kebijakan yang dibuatnya. Yang keempat yaitu kekuasaan pengendalian informasi, yaitu kekuasaan untuk memberikan atau menahan informasi yang dibutuhkan agar ia selalu pada posisi lebih dari orang lain. Yang kelima yaitu kekuasaan panutan, yaitu timbul karena adanya sikap karismatik dan mempunyai perilaku yang paling baik dan pengelompokan masyarakat, sehingga kelompok masyarakat tadi dapat dipengaruhi oleh orang tersebut. Yang keenam yaitu kekuasaan ahli, keahlian seseorang membuat orang lain dapat dipengaruhinya. Selanjutnya yaitu perencanaan dalam perspektif bisnis syariah. Perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah kegiatan awal bisnis syariah dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal.
Karakteristik perencanaan yaitu perencanaan adalah kegiatan pertama dan utama yang dilaksanakan aktivitas manajemen yang berjalan secara berkesinambungan, yang merupakan siklus dari tahun ke tahun berikutnya, dan selalu mengalami penyempurnaan baik perbaikan maupun pembaharuan. Oleh karena itu, perencanaan memiliki karakteristik yang khusus diantaranya yang selalu kita rasakan, yaitu perencanaan awal proses yang tidak berakhir bila perencanaan tersebut telah ditetapkan. Yang kedua, rencana yang telah ditetapkan harus diimplementasikan. Yang ketiga, selama proses implementasi dan pengawasan rencana-rencana tersebut mungkin saja memerlukan revisi, modifikasi, dan penyesuaian di sini untuk menyesuaikan. Yang keempat, perencanaan kembali atau mengkaji ulang perencanaan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan. Yang kelima, perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin. Selanjutnya yaitu pengorganisasian bisnis syariah. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian yaitu yang pertama, menentukan aktivitas kerja khusus yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana dan mencapai tujuan. Yang kedua itu mengelompokkan aktivitas kerja ke dalam pola logis atau struktur. Yang ketiga yaitu menyerahkan aktivitas ke posisi dan orang yang spesifik serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu mengoordinasikan aktivitas dari kelompok dan individu yang berbeda. Yang keenam yaitu mengevaluasi hasil dari proses pengorganisasian. Ini saya akan menjelaskan materi kelima yaitu perencanaan dan aplikasi pengorganisasian. Organisasi dalam pandangan Islam membutuhkan kerjasama yang teratur dan terarah. Contohnya yaitu kita membuka suatu kantin atau warung santri di dalam sebuah pesantren di mana itu menjadikan wadah sebagai organisasi dalam berinteraksinya para santri mewadahi kebutuhan mereka sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.